Maka ini poin yang terakhir, yaitu tentang mempelai Kristus ya. Ini poin. Jadi cuma dua hal ini saja saya bahas. Nah, sebelum saya membahas tentang mempelai Kristus, saya mau perkenalkan satu tokoh luar biasa. Ya, yaitu Santo Caesarius dari Arles. Mungkin kita jarang dengar Santo ini. Bahkan saya juga baru tahu ketika saya membaca tafsiran Bapak Gereja mengenai Kejadian 24. Ya, jadi hidup di tahun 400-an sampai tahun 500-an, dan beliau adalah seorang eklesiastik, yaitu pastor, imam gitu ya, terkemuka. Dan di sana dikatakan untuk mempromosikan unsur-unsur asketik. Ini asketik itu seperti berpuasa secara ekstrim gitu ya. Berpuasa secara ekstrim, menghindarkan diri dari keramaian gitu ya, bermeditasi, yaitu asketik. Dan dia banyak terpengaruh dari Santo Agustinus dari Hippo, Julianus Pomerius, dan Santo Yohanes Cassianus. Nah, kita baca ya. Ini seperti saya menemukan harta terpendam nih. Karena sebelumnya saya tidak pernah mengenal tokoh ini. Tapi karena Kejadian 24, saya mengenal tokoh ini. Kita akan banyak baca tafsiran beliau dari Kejadian 24. Kita mulai. Ya. Berkatalah Abraham kepada hamba yang paling tua. Ini ayat 2 sampai ayat 4 ya, kita sudah bahas. Bahwa engkau jangan mengambil istri Kanaan untuk anakku. Gitu ya. Dan kau harus pergi ke sana saudaraku untuk mengambil istri bagi Ishak. Apa kata Santo Caesarius? Ya, ketika Abraham yang diberkati mengarahkan hambanya untuk mengambil seorang istri untuk putranya, dia menjadi figur Allah Bapa. Ini kira-kira sama seperti ketika dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dia menjadi figur Allah Bapa. Demikian juga hambanya menjadi figur sabda kenabian. Jadi bukan, menurut Caesarius bukan menjadi figur Roh Kudus kali ini ya, tapi menjadi figur sabda kenabian. Untuk alasan inilah Abraham mengutus hambanya ke negeri yang jauh untuk mengambil seorang istri bagi putranya. Karena seperti Allah Bapa bermaksud untuk mengirim sabda kenabiannya ke seluruh dunia untuk mencari gereja Katolik sebagai pasangan bagi putranya yang tunggal, yaitu Yesus sendiri. Ya, sama seperti melalui hamba Abraham, seorang mempelai wanita dibawakan untuk Ishak yang diberkati. Demikian pula dengan kata nubuatannya. Gereja bangsa-bangsa lain dari negeri-negeri yang jauh diundang kepada Kristus, sang mempelai laki-laki sejati. Ya, tetapi di mana ditemukan pasangannya akan dipersatukan dengan Kristus, di mana kecuali dekat air, memang benar, kekasih yang terkasih. Jika gereja tidak datang ke air baptisan, maka tidak akan tergabung dengan Kristus. Untuk alasan ini, Ribka menemukan hamba Abraham di sumur, dan gereja menemukan Kristus pada sakramen baptis. Wah, ini luar biasa, bagus sekali. Saya membaca ini senang banget. Wah, ini luar biasa, hikmat yang luar biasa menurut saya. Jadi Abraham adalah figur Allah Bapa, Ishak adalah figur Yesus Kristus, dan Ribka adalah figur gereja. Gitu ya. Eliezer atau hambanya ini adalah figur sabda kenabian. Ya. Jadi seperti Ribka itu datang ke Ishak, demikianlah gereja itu dipanggil kepada Kristus. Ya. Kita lanjut. Ayat 58. Lalu mereka manggil Ribka dan berkata kepadanya. Ini ditanya ya. Maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Apa kata Santo Caesarius? Di sana kehendak Ribka ditanya. Di sini kehendak gereja dicari. Kepada Ribka dikatakan, maukah engkau pergi beserta orang ini? Dan dia menjawab, mau. Hal yang sama kepada gereja dikatakan, apakah Anda percaya kepada Kristus? Dan gereja menjawab, saya percaya. Ribka tidak akan dibawa ke Ishak jika dia tidak mengatakan mau. Gereja juga tidak akan dipersatukan dengan Kristus jika tidak berkata, aku percaya. Maka gereja akan dipersatukan dengan Kristus dengan pengakuan imannya. Maka kata Rasul Paulus dikatakan benar. Ya, dengan hati kita percaya,
dengan mulut kita mengaku, maka kita akan diselamatkan. Ya, lanjut. Ini bagus sekali menurut saya. Ayat 11, ya. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Jadi hamba Abraham bertemu dengan Ribka itu di sumur. Gitu ya. Dan ternyata hal yang menarik adalah Ribka bertemu dengan Ishak juga di dekat sumur. Maka apa kata Santo Cesarius? Lihat saudara-saudara, hamba Ishak menemukan Ribka di sumur. Dan Ribka pada gilirannya menemukan Ishak di sumur. Memang benar, Kristus tidak menemukan gereja atau gereja Kristus kecuali pada sakramen baptis. Ya, maka ini mirip ketika kita bahas tentang sunat dan hubungannya dengan baptis bayi. Ya, jadi baptis ini lambang kita menjadi orang Kristen. Seperti sunat adalah lambang orang menjadi Yahudi, demikian juga baptis lambang kita menjadi orang Kristen. Ya, maka kita tidak akan ditemukan oleh Kristus kalau tidak melalui sakramen baptis. Jadi harus dibaptis. Lanjut. Bahkan berjalan-jalan ini pun ada maknanya. Ini menarik sekali. Saya suka banget. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Apa kata Santo Cesarius? Padang ini adalah figur dunia. Ishak pergi ke padang, seperti Kristus akan datang ke dunia. Ishak menjelang malam hari, Kristus datang pada akhir zaman. Ya, Ishak datang kan menjelang senja. Seperti Kristus datang nanti pada akhir zaman. Selain itu sama seperti Ribka secara jasmani bergabung dengan Ishak. Demikian pula gereja secara rohani bergabung dengan Kristus. Jadi nanti kita di akhir zaman, Kristus akan datang ke dunia. Dan itu pasti Kristus akan datang ke dunia. Dan dia akan menyambut gerejanya. Dan kita akan bersatu dengan Kristus. Kalau gereja perdana, kita baca Kisah Para Rasul dan surat Paulus. Gereja perdana itu sukanya apa? Menanti-nantikan Kristus datang. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Dan itu terwujud dalam doa sampai saat ini. Kedatangan Kristus kita rindukan. Kedatangan Kristus kita rindukan. Datanglah Kristus segera. Datanglah Kristus segera. Tapi anehnya orang Kristen sekarang malah takut seperti itu. Karena tidak siap. Gitu ya. Tapi Kristen perdana itu mengungkapkan itu dengan luar biasa. Dan itu terwujud dalam misa. Ya, dalam doa syukur agung. Kedatangannya kita nantikan. Lanjut. Setelah unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas dan gelang tangan. Nah, apa kata para penafsir? Ya, ini bukan Cesarius, tapi yang lain. Jadi, ya ini sama yang menjadi pasangannya atau gerejanya. Ini sama kira-kira. Di sumur baptisan, dia menghiasinya dengan anting-anting ketaatan dan gelang perbuatan baik. Jadi anting-anting ini melambangkan ketaatan dan gelang tangan melambangkan perbuatan baik. Nah, itu sedikit tambahan. Lalu lanjut. Nah, ini menarik nih. Ini bagus sekali. Santo Cesarius nanti menjelaskannya dengan sangat bagus. Saya suka sekali. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Nah, ini baru sah. Dia menikah secara sah di ayat 67. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Apa kata Santo Cesarius? Karena itu Ishak mengambil Ribka dan membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Kristus juga mengambil gereja dan mendirikannya di tempat sinagoga. Jadi kalau dulu Allah memberkati sinagoga luar biasa, sekarang Kristus menggantikan itu.
dan dia memberkati gereja luar biasa. Jadi posisi sinagoga diganti oleh gereja, diganti dengan gereja. Siapa yang mengganti itu? Kristus sendiri. Kristus mengambil gereja dan sangat mencintainya sehingga dengan cinta ini dia meredakan kesedihan yang disebabkan oleh kematian ibunya sinagoga. Maksudnya apa? Memang sama seperti kurangnya iman sinagoga. Jadi orang-orang Yahudi, kita masih ingat ketika Yesus membacakan Yesaya, roh Allah ada padaku. Gitu ya. Itu Yesus bacakan di sinagoga. Dan di sinagoga itu jugalah Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi di sana. Jadi sama seperti kurangnya iman sinagoga. Oh sorry ya, maaf. Sebelumnya kalau yang belum tahu sinagoga itu tempat peribadatan Yahudi. Ya, jadi setelah bangsa Yahudi terpencar, dia kesusahan kembali ke bait Allah, di tempat-tempatnya masing-masing mereka mendirikan sinagoga. Gitu ya. Jadi sekarang ini orang Yahudi kok beribadah di mana? Di sinagoga. Karena belum ada bait Allah. Jadi sinagoga itu tempat peribadatan orang Yahudi, tempat berkumpulnya orang Yahudi. Ya, itu sorry kalau mungkin ada yang belum tahu, saya jelaskan sedikit. Sama seperti kurangnya iman sinagoga menyebabkan penderitaan Kristus. Jadi penolakan orang Yahudi kepada Kristus itu membuat Kristus menderita sebenarnya. Demikian juga iman gereja menghasilkan sukacita di dalam dia. Jadi jelas, Kristus mendirikan gereja di tempat di mana sebelumnya sinagoga berdiri. Maka bertanya, apakah benar Kristus mendirikan gereja? Ya, apakah benar Kristus membangun gereja? Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini lebih tepat, lebih jelas, dan lebih tepat. Aku akan membangun gerejaku. Itu kata Yesus. Jadi ketika orang berkata, Yesus yes, gereja no. Ini pemahaman yang salah. Saya berani bilang salah. Bukan lagi tidak tepat. Ini pemahaman yang salah menurut saya. Karena Kristus sendiri, tujuannya, salah satu tujuannya adalah membangun gereja di dasar Petrus. Dan saya bisa pastikan gereja yang dibangun di dasar Petrus itu adalah gereja Katolik. Kok bisa? Buktikan. Nah, nanti lain hari ya kita bahas itu. Apalagi bahas perjanjian baru itu sangat jelas bahas ini. Saya akan banyak bahas tentang hal ini. Tapi jelas, Kristus itu membangun gereja. Maka kalau Kristus yes, gereja harus yes. Ya, jadi nggak ada istilah, ya kok Kristus nggak apa-apa, tapi kalau gereja saya nggak mau lah. Saya nggak mau ikuti ajaran gereja, nggak bisa. Ya, kalau kita ikuti ajaran Kristus, maka kita harus ikuti ajaran gereja. Maka lanjut. Nah, dari semua ini saya coba rekap. Kira-kira begini. Seperti Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak, anaknya yang tunggal, maka begitulah Allah Bapa melalui sabda kenabiannya mencari gereja untuk menjadi mempelai bagi Yesus, putra yang tunggal. Ribka yang bersedia untuk pergi kepada Ishak, itu sama seperti gereja yang akan dipersatukan kepada Kristus jika berkata, aku percaya. Seperti hamba Abraham yang menemukan Ribka di dekat sumur, demikian Ribka bertemu dengan Ishak di dekat sumur. Artinya apa? Kristus hanya menemukan gereja melalui sumur sakramen baptis. Dan Ishak berjalan-jalan di padang menjelang senja untuk bertemu Ribka. Artinya apa? Kristus akan datang ke dunia pada akhir zaman untuk bergabung dengan gereja. Dan Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya. Artinya apa? Kristus mengambil gereja dan menaruh di tempat yang sebelumnya didirikan sinagoga. Dengan kata lain, Kristus mengganti sinagoga dengan gereja. Dan kalau ini saya pampatkan gitu ya, kira-kira kita akan dapat 2 poin. Allah begitu mencintai gereja, maka mengutus sabda kenabiannya untuk mencari gereja. Bahkan Kristus perlu turun ke dunia agar gereja dapat bergabung dengan dirinya. Bahkan Kristus mengganti sinagoga dengan gereja. Dengan pengakuan iman kepadanya. Aku percaya akan Allah Bapa Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Dan seterusnya.
Dan melalui sakramen baptis, kita dapat bersatu dengan Kristus. Dengan hati kamu percaya, dengan mulut kamu mengaku, engkau akan diselamatkan. Ya, nah, jadi cuma 2 poin itu saja kita sudah hampir 1 jam saya bahas. Jadi cuma 2 poin itu saja yang akan saya sampaikan.